Jadi yang Anda harus tahu adalah debt collector itu ada dua jenis. Satu namanya debt collector internal, ya. Itu adalah debt collector yang dimiliki bagian perbankan. Biasanya debt collector internal itu dia pada tahap telepon aja, telepon, SMS, WhatsApp. Itu biasanya dari Hamin saat istilahnya ketika ada macet sampai 2 bulan 3 bulan itu akan ditanganin oleh debt collector internal. Have mercy on me, a sinner. Hello Street Smart Guys, apa kabar semuanya? Ketemu bersama saya Roy Sakti. Di episode kali ini saya akan membahas sedikit tentang debt collector, ya. Jadi Pak, debt collector itu setiap bank itu apakah perlakuannya sama atau berbeda? Nah, ini kenapa di bank ini debt collectornya kejam banget, di bank ini debt collectornya soft gitu ya. Jadi yang Anda harus tahu adalah debt collector itu ada dua jenis. Satu namanya debt collector internal, ya. Itu adalah debt collector yang dimiliki bagian perbankan. Biasanya debt collector internal itu dia pada tahap telepon aja, telepon, SMS, WhatsApp. Itu biasanya dari Hamin saat istilahnya ketika ada macet sampai 2 bulan 3 bulan itu akan ditanganin oleh debt collector internal. Nah, jadi internal tuh dia tuh memang misalnya Bank Mandiri. Jadi kan ya dia memang bagian penagihan Bank Mandiri, itu debt collector internal. Biasanya dia nggak sampai datang, ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya debt collector eksternal. Nah, debt collector eksternal ini adalah debt collector agensi pihak luar. Jadi ibarat kata misalnya Bank Mandiri atau Bank Mega apapun ini ya. Selama 3 bulan dia nagih nggak bisa, internetnya nggak bisa, maka akan dilepas ke eksternal di agensi. Nah, di agensi ini biasanya kalau di kartu kredit itu dijual atau dalam bentuk CSI, ya. Berarti dilelang di harga yang murah gitu ya. Misalnya tagihan Anda 50 juta. Ya udah, lu berani nggak? Kalau berani ambil deh 15 juta deh, ambil deh gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi debt collector itu beli, ya. Debt collector itu beli. Nah, yang beli bukan debt collectornya tapi perusahaan debt collectornya. Nah, kemudian perusahaan debt collectornya akan melelang ke anak buahnya, ya. Nah, jadi dia punya karyawan namanya debt collector. Nah, yang Anda harus ketahui adalah debt collector itu adalah pekerjaan yang tidak dibayar berdasarkan gajian, tapi berdasarkan komisi. Sama seperti ketika Anda marketing properti, ya, agent insurance, itu dia dapat uang ketika dia berhasil closing. Nah, kalau di debt collector ini adalah dia dapat uang ketika berhasil nagih. Nah, itulah kenapa debt collector itu sebenarnya bukan masalah policy perbankannya, tapi masalah ke orangnya gitu loh. Kalau orangnya kejam apa segala, memang mungkin peringainya seperti itu. Bisa jadi dia lagi kepepet, mungkin anak istrinya nggak bisa makan apa segala. Jadi semua kembali kepada person masing-masing. Nah, intinya dari sini kita bisa tahu Anda itu istilahnya Anda ketemunya internal atau eksternal. Kalau eksternal ya biasanya by phone, ya. Tapi kalau udah internal itu by phone, tapi kalau eksternal itu udah datang. Nah, jadi kata kuncinya adalah pendekatan secara yang terpenting adalah Anda tahu struktur hukumnya. Ini yang penting. Selalu yang saya bahas di mana-mana adalah Anda tahu struktur hukumnya dulu. Debt collector. Nah, jadi Anda harus tahu posisi hukum Anda seperti apa. Nah, baru dari situ Anda mulai bisa mendeteksi gitu loh. Mana ini yang memang policy dari perusahaan, mana yang ini cuman improvisasi debt collector supaya bisa closing aja. Closing itu akhirnya kamu bayar gitu loh. Nah, jadi contoh ya kan, saya kasih contoh. Misalnya nih, debt collector lagi. Ini kalau misalnya ibu nggak bayar, ini nanti saya akan laporkan polisi. Nah, pertanyaannya itu policy atau improvisasi? Ini improvisasi karena apa? Polisi itu tidak boleh ngurusin utang piutang gitu loh. Nanti kalau ibu saya tungguin tuh, ya kan? Misalnya bapak ya kan, kalau bapak nggak bayar nih, saya tungguin setiap hari. Nah, ini policy atau improvisasi, ya. Berimprovisasi debt collector itu bebas, tergantung kreativitas. Dan ketika dia berimprovisasi,
debt collector tuh sebenarnya melihat Anda juga gitu loh. Kalau ada ketakutan sedikit aja di mata Anda, wah dia seperti kayak di atas angin. Yang dilakukan adalah dia semakin berimprovisasi. Itulah kenapa ketika Anda bermasalah, Anda takut, dia makin kencang gitu kan. Nah, walaupun Anda pura-pura berani, nanti saya hadapkan. Nah, yang masalah adalah banyak pengguna kartu kredit, pinjol apa segala, yang taunya cuma setengah-setengah gitu loh. Nah nanti kan diasuransikan, kemudian ini kan bukan beda tapi tidak tahu struktur hukumnya secara jelas. Nah setengah-setengah itu lebih berbahaya daripada tidak ngerti sama sekali gitu. Nah biasanya debt collector tuh paham, karena apa? Debt collector tuh ketika melihat Anda itu tidak hanya dari kata-kata Anda, tapi dari mimik Anda ya, dari intonasi Anda itu sudah kebaca. Anda itu lagi takut apa memang berani ataupun santai aja gitu kan. Kalau Anda nyantai kan, kalau Anda debt collector kan dia lihat wah ini orangnya kelihatannya dia paham nih, ngerti ya, dia akan mundur ya, ataupun ini orangnya berbahaya nih, dia akan mundur. Tapi kalau dia melihat Anda ini takut ya kan, sok ya kan, dia akan maju gitu kan. Nah, ketika Anda emosi, dia akan emosi gitu kan. Nah, jadi kata kuncinya adalah pengetahuan di dalam diri Anda struktur hukumnya. Ini yang penting. Nah, dari situ Anda bisa mulai membedakan mana itu improvisasi, mana policy. Yang kedua adalah tidak hanya struktur hukumnya. Nah, untuk paham, tahu begini itu tidak hanya tahu aja, tapi Anda harus paham gitu loh. Karena dia akan memberikan argumen-argumen ya. Dia akan memberikan argumen-argumen yang apa ya? Argumen-argumen yang seolah-olah masuk akal, tapi itu tidak masuk hukum itu ya. Seperti contoh nih, saya kasih contoh nih kan. Loh Bapak, ini kan Bapak sudah tanda tangan nih di form aplikasi itu kan ada di pasal 6 itu ada, kalau nggak pasal 6 pasal 7 kan, bahwa kami berhak menyita barang sesuai ini ya kan, apabila tidak terjadi pembayaran. Nah ini kalau Anda nggak ngerti struktur hukumnya, Anda lihat pasal begitu, oh ya benar juga ya, dalam hati kan, ya benar juga ya, saya kan udah tanda tangan aplikasi nih, menganggap menyetujui gitu loh, mensetujui ya. Nah padahal kalau kita tahu struktur hukumnya, ini adalah tanpa jaminan. Untuk menyita harus ada proses lelang di pengadilan. Nah jadi harus ada proses pengadilan dulu, putusan pengadilan baru kemudian disita gitu ya, panjang. Dan nggak mungkin lewatin seperti itu. Cuman karena Anda taunya setengah-setengah, akhirnya jadi bermasalah, takut. Nah ketika ada takut, debt collector seperti kayak udah, wah ini ada kecelah nih. Nah dia sikat makin habis. Sama juga begini, ketika debt collector tahu titik lemah Anda, misalnya contoh ya kan, orang tua Anda sakit stroke gitu, Anda jantung lemah gitu kan, Anda nggak bisa ngomong begini, lu jangan nagih ya, nanti orang tua saya sakit, jangan ditagih. Wah itu kayak debt collector kayak dikasih kunci jawaban teman-teman ya kan, karena dia tahu titik lemahnya dia, titik lemahnya kamu itu di orang tua. Tekan terus makin habis. Jadi kata kuncinya sebenarnya ketika bermain kita sampai nggak bayar itu ya, kita harus tahu titik lemah kita mana dan kita harus proteksi titik lemah ini.